Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversibel. Dapat diukur atau dinyatakan dengan angka ataupun grafik. Sedangkan proses perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat diamati. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif. Karena apa? Karena di pertumbuhan itu mudah diamati, ada perubahan jumlah dan ukuran. Sedangkan di perkembangan, dia tidak bisa diamati, tidak terlihat perbedaan jumlah ukuran, tetapi hanya terlihat proses menuju kedewasaan saja. Diferensiasi merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi sel. Ada fungsi selnya. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ-organ tubuh. Pada tumbuhan, proses pertumbuhan diawali dengan perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Berawalnya atau berakhirnya masa dormansi. Diteruskan dengan peristiwa imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Masuknya air akan menginduksi enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Awal perkecambahan itu mulai berjalan. Jika tumbuhan telah menghasilkan daun, proses fotosintesis akan berlangsung. Energi yang dihasilkan dari fotosintesis itu akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Biji dapat berkecambah karena memiliki embrio. Bagian-bagian embrio terdiri dari akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, batang lembaga atau kaulikulus. Akar lembaga atau radikula akan tumbuh menjadi akar, akan tumbuh menembus kulit biji. Pada tumbuhan gramine diselubungi oleh sarung akar lembaga atau koleorhiza. Daun lembaga atau merupakan daun pertama memiliki fungsi sebagai tempat penimbunan makanan, untuk fotosintesis, alat penghisap makanan untuk embrio. Ini adalah salah satu proses perkecambahan yang dilakukan di laboratorium dan yang dilakukan di lapangan atau secara alami. Batang lembaga terdiri dari epikotil, ruas batang yang ada di atas daun lembaga akan tumbuh menjadi batang. Hipokotil, ruas batang di bawah daun akar lembaga akan tumbuh menjadi akar. Perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal, di mana kotiledon itu akan terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan perkecambahan hipogeal, kotiledon tetap tinggal di dalam tanah. Seperti ini, kotiledon alias keping bijinya tetap di dalam tanah, ini berarti perkecambahan hipogeal. Sedangkan ini kotiledonnya akan terangkat ke atas, berarti ini adalah contoh perkecambahan epigeal. Pertumbuhan dibagi menjadi pertumbuhan primer, di mana terjadinya di ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas kambium dan hanya terjadi pada gimnospermae dan dikotil saja yang mempunyai kambium, gitu ya. Pada monokotil tidak ya, karena monokotil tidak mempunyai kambium kecuali pada palem-paleman, karena bagian tertentu pada batang palem-paleman menggembung. Ini merupakan titik tumbuh pada akar atau apikal meristem akar. Ujungnya merupakan kaliptra. Nah, silakan kalian berikan keterangan apa itu A, B, dan C ya. Ini kemudian pada meristem sekunder alias pada pertumbuhan sekunder,
nanti akan terlibat di situ ada kambium ya di sini. Itulah yang membuat pertumbuhan sekunder. Jadi kambium itu nanti akan membentuk xilem ke arah dalam, floem ke arah luar. Akibatnya batang akan bertambah besar. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi Ibu berikan tugas ABC-nya ya. Kita lewat dulu sementara ini. Nah, pada pertumbuhan sekunder, ini salah satu contoh pertumbuhan sekunder di mana lingkaran tahun terbentuk pada tumbuhan dikotil, khususnya ini pada pohon jati ya. Sehingga lingkaran tahun ini akan menunjukkan berapa usia tanaman tersebut dengan menghitung berapa lingkaran tahun. Yang berwarna coklat ini dia menunjukkan xilem pada saat musim kemarau. Sehingga bisa dihitung saja ya ada berapa jumlah lingkaran tahun menunjukkan berapa tahun usia tumbuhan tersebut. Seperti ini. Ini ada 2 lingkaran berarti usia tumbuhannya adalah 2 tahun. Sedangkan ini ada 24 lingkaran berarti pohon jati tersebut memiliki usia 24 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama adalah faktor internal alias faktor dalam, di mana ada faktor genetik atau hereditas, faktor fisiologi hormon dan vitamin, faktor eksternal merupakan faktor luar. Apa saja? Yaitu temperatur, cahaya matahari, nutrisi, pH air, dan oksigen. Pada tanaman atau tumbuhan memang sangat terpengaruh terhadap faktor eksternal karena tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Macam-macam hormon pertumbuhan dan perkembangan. Auksin, hormon pertumbuhan yang memacu pemanjangan sel. Giberelin, sinergis dengan auksin memacu perkembangan dan perkecambahan embrio, serta memperbesar buah, pembungaan, dan mengakhiri masa dormansi biji. Giberelin pertama kali diisolasi pada jamur Gibberella fujikuroi, makanya hormon tersebut dinamakan dengan giberelin. Yang berikutnya adalah gas etilen, memacu pemasakan buah dan kerontokan. Jadi pematangan atau penuaan ya pada tumbuhan. Sitokinin berperan dalam pembelahan sel atau sitokinesis. Asam absisat atau ABA, senyawa inhibitor atau penghambat yang bekerja antagonis. Kebalikan dari auksin dan giberelin, dia berperan dalam proses penuaan dan gugurnya daun. Kalin berperan dalam proses organogenesis tumbuhan yang terdiri dari rizokalin memacu pembentukan akar, kaulokalin memacu pembentukan batang, filokalin memacu pembentukan daun, antokalin memacu pembentukan bunga. Jadi kalau kalin ingat kata rizo itu akar, kaulo itu batang, filo itu daun, anto itu bunga ya. Asam trauma, ingat kata trauma itu adalah luka. Jadi asam traumalin adalah hormon yang bertugas proses regenerasi atau perbaikan jaringan-jaringan atau bagian tumbuhan yang telah terluka. Vitamin akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja? Riboflavin atau vitamin B12, ascorbat vitamin C, tiamin vitamin B1, piridoksin vitamin B6, ini vitamin-vitamin, asam nikotin. Secara umum vitamin berperan dalam pembentukan hormon dan berfungsi sebagai kofaktor, komponen non-protein pengaktif enzim. Faktor eksternal, temperatur mempengaruhi proses respirasi, fotosintesis, dan transpirasi tumbuhan. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan. Jika cahaya kurang akan mengalami etiolasi tanaman tersebut, di mana tanamannya mengalami tinggi yang berlebihan, tetapi kondisi tubuhnya atau kondisi batangnya itu rapuh. Jika cukup akan tumbuh normal.
Foto periodisme pada tumbuhan. Foto itu cahaya, periodisme itu eh, apa namanya? Periodik berkala gitu ya. Jadi dibagi menjadi tiga golongan tumbuhan. Yang pertama adalah short day plant. Tumbuhan tersebut akan berbunga jika lama pencahayaannya lebih pendek dari kegelapan. Kalau misalnya jumlah jam dalam hari adalah 24 jam, short itu berarti cahaya atau matahari kurang dari 12 jam. Makanya tumbuhan tersebut akan berbunga. Tumbuhan apa saja? Yaitu tumbuhan aster, krisan, dahlia. Ini adalah salah satu contohnya. Yang kedua adalah long day plant. Berbunga jika lama pencahayaannya lebih panjang, alias matahari lebih panjang bersinarnya lebih dari 12 jam daripada malam hari. Apa saja contohnya adalah bayam, kentang, dan gandum. Netral day plant tidak terpengaruh oleh lama, alias proses pencahayaannya itu adalah 12 jam, 12 jam ya. Bisa juga tidak terpengaruh terhadap lamanya matahari bersinar. Contohnya adalah bunga matahari, kapas, dan mawar. Fungsi air sangat berperan dalam tumbuhan karena air menjaga tekanan turgor dinding sel. Sebagai pelarut, menentukan laju fotosintesis, transportasi unsur hara, mengedarkan hasil fotosintesis. pH tanah. pH yang bagus adalah pH netral di antara 6,8 sampai 7,2. Oksigen. Tanah sekitar akan memerlukan aerasi yang bagus untuk mendapatkan oksigen yang cukup, meningkatkan respirasi sel. Nutrisi unsur makro diperlukan dalam jumlah besar, CHON, SPKMG. Unsur mikro hanya diperlukan dalam jumlah kecil, Fe, Cu, Zn, Mo, Br, Cl. Baiklah, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan cukup sekian. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Terima kasih, jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.